Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di YouTube channel GKI Cimahi dalam program Renungan Harian. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Namun apabila Bapak Ibu dan Saudara tidak dalam keadaan yang baik, tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta hikmat dan pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk seluruh berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat kami lakukan dan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat Alkitab yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 18-20 yang berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita pada hari ini bertema tanggung jawab sebagai anak Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita ingin menggapai hasil yang terbaik. Beberapa orang bahkan mempunyai tokoh panutan dikarenakan tokoh tersebut sudah menggapai hasil seperti apa yang kita mau. Banyak proses dan usaha yang kita lalui untuk menggapai hasil yang terbaik tersebut. Salah satu usaha tersebut bisa jadi dengan mencontoh proses yang dilakukan oleh panutan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai manusia yang telah dipilih Tuhan, Bapa kita sebagai anak Allah. Pastinya Tuhan Yesus merupakan salah satu yang kita jadikan panutan. Kita sebagai manusia yang sudah diberikan hak istimewa oleh Tuhan Yesus, yang sudah dijanjikan kerajaan sorga kepada kita, lalu apakah tanggung jawab kita sebagai anak Allah? Di dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus? Di ayat 20 bagian pertama, Tuhan Yesus memberi pesan, "Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Seluruh perintah yang menghasilkan kebaikan sudah Tuhan Yesus rangkum dan Tuhan Yesus sampaikan di dalam 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Dengan kita melakukan 10 perintah Tuhan di setiap kehidupan kita, maka kita sudah mengajar orang-orang di sekitar kita tentang kasih Tuhan. Lalu, apakah kita bisa melakukan itu? Jangan khawatir. Kita sebagai anak Allah pasti dimampukan untuk melakukan hal itu. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji. Dan tertulis di ayat 20 bagian kedua, bahwa ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai kita, anak Allah, senantiasa sampai pada akhir zaman. Pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama
belajar untuk kita dapat berkehidupan sebagai anak Allah, sebagai saksi dan contoh anak Allah, dengan melakukan juga tidak melanggar perintah Allah yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam 10 perintah tersebut. Dan dengan menjadi saksi serta contoh, maka kita mungkin dapat dijadikan panutan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat juga merasakan kasih Tuhan. Sehingga kita dapat bertanggung jawab sebagai anak Allah, yaitu dengan menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.